Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi informasi terkait mengenai program Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang tahapan pendaftaran KIP Kuliah ini. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini, teman-teman sekalian. Tahapan pertama untuk pendaftaran KIP Kuliah ini, teman-teman sekalian, yang pertama adalah siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP Kuliah melalui halaman kip-kuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps berbasis Android, teman-teman sekalian. Jadi bisa melalui websitenya, bisa juga melalui aplikasinya di Play Store yang kemudian teman-teman bisa download. Setelah itu, teman-teman sekalian, pada saat pendaftaran akun KIP Kuliah, teman-teman ataupun siswa itu melakukan input data, memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Di sini, teman-teman sekalian, teman-teman tinggal memasukkannya di sini. Mulai dari nomor induk kependudukan, kemudian nomor induk siswa nasional, dan kemudian nomor pokok sekolah nasional. Kemudian proses selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan kemudian NPSN. Nah, setelah melakukan validasi NIK ini, sistem dari KIP Kuliah ini melakukan validasi NIK serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi nanti setelah divalidasi, teman-teman sekalian, teman-teman akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses melalui alamat email yang teman-teman daftarkan. Jadi emailnya teman-teman itu yang valid ya, yang aktif, agar kemudian informasi dari sistem KIP Kuliah itu bisa cepat masuk ke alamat email teman-teman sekalian. Jadi pastikan mendaftarkan email yang valid, aktif, agar kode akses itu bisa dikirim secepatnya, teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu, teman-teman sekalian, jadi selanjutnya siswa masuk ke dalam SIM KIP Kuliah, kemudian memasukkan nomor pendaftaran. Ya, nomor pendaftaran di sini, teman-teman sekalian, nomor pendaftaran kuliah kita di perguruan tinggi. Kemudian masukkan kode akses yang sudah dikirim di email teman-teman sekalian. Masukkan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah. Kemudian memilih proses seleksi yang akan kemudian teman-teman ikuti. Jadi setelah memasukkan kode akses tersebut, teman-teman akan diminta untuk memilih proses seleksi. Jadi setelah memasukkan nomor pendaftaran di sini, teman-teman sekalian, kemudian masukkan juga kode akses di sini. Kemudian masuk. Nah, setelah masuk nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih proses seleksi yang mana yang ingin teman-teman pilih. Apakah SNMPTN atau SBMPTN atau SNMPN atau SBMPN atau jalur mandiri. Silakan dipilih, teman-teman sekalian, yang mana yang ingin dilewati. Bisa juga nanti setelah melewati proses selanjutnya kemudian tidak berhasil, bisa melalui jalur mandiri juga bisa. Jadi setelah siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP Kuliah,
sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk perguruan tinggi. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi. Jadi setelah nanti teman-teman dinyatakan lulus, kemudian perguruan tinggi akan melakukan verifikasi lebih lanjut kepada calon penerima KIP kuliah ini, sebelum kemudian diusulkan ke Puslapdik sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi teman-teman akan diverifikasi, dikunjungi rumahnya, kemudian diminta data-data yang memenuhi syarat untuk kemudian mendapatkan KIP kuliah. Ya, setelah itu teman-teman sekalian, teman-teman tinggal menunggu proses ataupun hasil dari verifikasi tersebut yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Setelah itu kemudian diusulkan dan kita tinggal tunggu nama, apakah nama kita lolos sebagai penerima KIP kuliah ataupun tidak. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Ketika ada pertanyaan silahkan dimasukkan di dalam kolom komentar ini agar kemudian kita bisa berdiskusi untuk bagaimana tahapan-tahapan dari pendaftaran akun di KIP kuliah ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Video ini tidak begitu panjang, hanya menjelaskan tahapan-tahapan saja, tapi semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Ketika ada yang kurang dimengerti bisa bertanya kepada saya, agar kemudian saya membantu untuk proses pendaftarannya. Atau bisa juga teman-teman memanfaatkan fasilitas fake di halaman KIP kuliah. Teman-teman ada tulisan fake. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kemudian muncul dan pun pertanyaan-pertanyaan itu adalah hasil dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain yang kemudian sudah dijawab oleh sistem KIP kuliah tersebut. Atau bisa juga memanfaatkan helpdesk di halaman SIM KIP kuliah. Ini teman-teman bisa mengambilnya di sini, halaman helpdesk. Kemudian manfaatkan juga email pengaduan dengan alamat email pengaduan@kemdikbud.go.id, atau bisa juga bertanya langsung di Puslapdik, Instagram puslapdik_dikbud. Atau bisa juga teman-teman bertanya kepada saya, nanti saya membantu untuk mencarikan solusi, bagaimana solusi dari pendaftaran teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga informasi ini membuka wawasan dan kemudian memudahkan teman-teman untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.